Hai sahabat kece, kali ini kita akan sedikit mengupas salah satu anak bangsa yang membanggakan nama Indonesia di dunia musik K-pop, Dita Karang. Lahir pada 25 Desember 1996, Dita diketahui berasal dari Yogyakarta dan berdarah Bali. Kesuksesannya berhasil menjadi personil girl group Secret Number, membuat namanya viral di Indonesia. Dalam hitungan hari, followersnya di Instagram juga meningkat tajam dari kisaran 200 ribuan di awal menjadi member Secret Number, saat ini menjadi 676 ribu followers dan sepertinya akan semakin bertambah di minggu-minggu mendatang. Berikut 5 fakta menarik perjalanan Dita Karang hingga sukses debut di girl group Secret Number yang kami rangkum dari kompas.com. 1. Hobi menari. Ya, sejak kecil Dita Karang yang juga sangat menyukai warna pink ini sangat suka menari. Dalam siaran Instagram Live bersama Dian Sastro pada Minggu 24 Mei 2020, Dita mengatakan sejak kanak-kanak sangat menyukai menari. Dari SD aku emang udah suka balet gitu-gitu, aku yang minta sama orang tua. Boleh nggak les ini? Boleh nggak les ini? Tutur Dita. Memasuki usia SMP, Dita mulai mengenal musik K-pop dan melakukan cover dance grup 21. Dita mengakui bahwa girl band 21 yang membuatnya termotivasi menjadi penyanyi. Ia mengatakan hal itu dalam sesi wawancara Showcase single debut Secret Number Hold This di show pada 19 Mei 2020. Selain 21, Dita juga sangat mengidolakan penyanyi solois Korea IU. Untuk lagu Indonesia, favorit idol K-pop kelahiran 1996 itu adalah Kangen yang dinyanyikan oleh Chrisye, sedangkan lagu Korea favoritnya adalah lagu IU yang berjudul Blooming. 2. Nggak bercita-cita menjadi idol K-pop. Meski menari sudah menjadi aktivitas yang digelutinya sejak kecil, penyuka musim gugur ini mengaku tak pernah sengaja bercita-cita menjadi idol K-pop kala itu. Tapi aku nggak pernah kepikiran tujuanku adalah K-pop idol gitu. Aku nggak pernah sebenarnya, ujar Dita. Saat di bangku SMA, Dita merasa ia harus memilih menari dan tampil sebagai performer yang ia sukai menjadi sebuah pekerjaan. Hingga akhirnya Dita berkeinginan untuk kuliah di AMDA College and Conservatory of the Performing Arts di New York, Amerika Serikat. 3. Orang tua meragukannya menjadi penampil sebagai pekerjaan. Menurut Dita, orang tuanya sempat merasa kurang tepat menjadikan penampil sebagai pekerjaan. Keluarga juga mungkin kayak performing for your kerjaan gitu, kayak jadi performer. Pekerjaan, ungkap Dita. Keluarganya juga menyadari bahwa Dita menikmati setiap kali tampil menari. Oleh karenanya, Dita Karang mulai mencari beasiswa dan mendapatkannya. Walaupun bukan beasiswa penuh, Dita melakukan hal itu sebagai upaya meyakinkan orang tuanya akan pilihannya menjadi penampil. 4. Gagal audisi di Amerika Serikat setelah 2 tahun mengikuti kuliah Conservatory, program jurusan dance atau menari di AMDA. Ya, di situ itu musical school, tapi ada jurusan dance. Ada beberapa sekolah, tapi yang emang aku paling pengen AMDA. Jadi waktu keterima, aku langsung ambil, ujar Dita. Karena itu musical school, walaupun aku jurusannya dance, tapi tetap dikasih acting class, musical class, dan juga singing class. Imbuh Dita. Sesudah lulus mengikuti conservatory program selama 2 tahun, Dita mulai merasakan persaingan yang ketat. Dita mencoba peruntungan di bidang drama musikal sesuai dasar sekolah tersebut. Kemudian ia mendaftar ke berbagai agensi atau drama musikal biz yang ada di Amerika Serikat. Ya, setelah aku lulus kan udah mulai audisi-audisi tuh. Persaingannya ketat banget. Dari semua role di dunia ini, kok aku nggak ada yang dapet ya? Sampai kadang-kadang aku udah audisi berkali-kali, kok nggak ada yang dapet. Kenang Dita. Meskipun akhirnya ada beberapa peran kecil yang berhasil didapatnya, Dita merasa cita-cita utamanya belum tercapai. 5. Pindah haluan ke K-pop. Iya, ia juga merasa bingung mengapa sebagai lulusan sekolah drama musikal, ia belum juga berhasil menembus industri besar di Amerika Serikat. Karena aku tahu aku suka K-pop, jadi aku daftar kelas K-pop dance studio di New York. Di situ ada audisi company. Audisi Big 3 itu aku pernah ikut juga, tapi nggak lolos, ungkap Dita. Selain itu di studio menari tersebut, ada pula audisi bulanan dengan perusahaan agensi yang lebih kecil. Jadi ikutlah aku audisi-audisi itu. Di antaranya semuanya, Fine bilang kalau aku interested. Tapi setelah itu nggak ada kabar sebenarnya, jelas Dita.
Iya, sempat kembali ke Indonesia. Dita lalu memutuskan pergi ke Korea untuk mengikuti perkumpulan dance bernama One Million. Meskipun ia belum mempunyai kenalan di sana. Dari New York, pulang ke Indonesia, aku bilang ke orang tua, aku pengen ikut One Million Dance di Korea. Selain aku mau ke Fine lagi, karena mereka udah bilang interested. Ucap Dita. Selagi ikut One Million, aku audisi lagi. Akhirnya diterima saat itu juga. Ia pun mulai menjadi trainee Fine Entertainment. Dita juga les bahasa Korea setiap hari selama 1 jam. Ditambah praktek sehari-hari berbicara dengan para staf agensinya. Dita mengaku, selama 5 hingga 6 bulan les bahasa, ia sudah mulai bisa berbicara dengan lafal yang benar. Namun ia tetap terus belajar bahasa Korea sampai sekarang. Sampai akhirnya debut pada tanggal 19 Mei 2020. Dita menjadi trainee hampir selama 2 tahun. Ya, hampir 2 tahun Juli ini, ucap Dita. Dan itu normal, tapi member-memberku juga ada yang udah 7 tahun, ada yang 4 tahun. Imbuh Dita.